Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat buat kita sekalian. Saya Amsal Sulaiman Salolo dengan nomor induk mahasiswa G2M1 24001 sebagai mahasiswa ilmu perikanan pada Universitas Halu Oleo Kendari. Saat ini saya mencoba menjelaskan atau mereview, kalau bisa dikatakan begitu, dari hasil sebuah jurnal hasil penelitian terkait perlakuan pregnan serum gonad hormon atau PMSG dan antidopamim pada pematangan gonad ikan gabus Canas striata. Nah, ikan gabus merupakan ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi karena kandungan albumin pada ikan gabus ini digunakan secara farmasi dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya baik di Kalimantan, Sulawesi, bahkan mungkin daerah-daerah lainnya bahwa ikan gabus ini merupakan ikan konsumsi yang sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ini hasil produksi nasional sebesar 36,155 ton. Namun sebagian besar masih diperoleh dari hasil tangkapan di alam. Nah, banyaknya permintaan akan ikan gabus tentunya eh, dapat memicu ancaman terhadap populasi ikan gabus, ikan liar ikan gabus di alamnya, sehingga diperlukan upaya budidaya untuk mengantisipasi permintaan ini. Nah, kendala yang ditemukan pada usaha budidaya adalah tersedianya bibit dalam jumlah yang cukup untuk bisa dibudidayakan secara massal. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan atau pendekatan hormonal untuk meningkatkan reproduksi ikan gabus saat ini sudah dilakukan. Dan pada penelitian kali ini digunakan serum darah kuda betina yang sedang bunting. Diketahui bahwa hormon pregnan serum gonad ini meningkat pada minggu kelima dan minggu ke-15 sampai ke minggu ke-15 dalam masa kehamilan kuda. Selain itu, kalau kita melihat bahwa aktivitas pregnan serum gonad ini mirip dengan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone pada ikan. Sehingga penerapan atau aplikasi PMSG hormon ini memungkinkan untuk diterapkan diaplikasikan pada ikan. Nah, fungsi dari hormon ini adalah sebenarnya merangsang perkembangan folikel ovarium, dan juga berperan dalam proses ovulasi atau pelepasan telur. Sedangkan kombinasi dengan senyawa antidopamim ini penting karena secara alami otak akan merangsang hipotalamus untuk melepaskan saat akan melakukan pemijahan ataupun masa reproduksi akan melepaskan gonadotropin releasing hormone GnRH dan dopamin secara bersama-sama. Sementara kita ketahui bahwa fungsi dopamin ini adalah sebenarnya untuk menghambat proses pematangan gonad tersebut. Sebenarnya ini di alam berguna untuk mengatur ritme dari perkembangan gonad itu sendiri dan juga proses ovulasi. Nah, dalam penelitian ini, efek dopamin ini yang akan diblokir. Nah, materi dan metode penelitian bahwa induk ikan gabus yang dikumpulkan dari daerah Bogor, kemudian diadaptasikan pada kolam beton berukuran 8 meter kali 5 meter dan tinggi rata-rata 1 meter. Dan kemudian dipelihara dengan pemberian pakan berupa pelet 3% dari berat tubuh setiap hari itu 2 kali. Ini adaptasi dilakukan, bahkan pembesaran ini dilakukan selama 1 bulan. Setelah itu dipilih induk betina
sebanyak 9 ekor, kemudian ditek secara elektronik untuk kemudian mengevaluasi perkembangan gonad setiap bulannya. Nah, hormon yang digunakan atau perlakuan hormon adalah dengan kombinasi pregnan mer serum gonad, PMSG hormon dari kuda betina yang sedang bunting, kemudian dengan senyawa antidopamin. Kombinasi ini dengan dosis rata-rata 1,5 ml per berat induk, kemudian perlakuan kedua 1,75 ml per berat hewan uji, dan yang ketiga adalah 2 ml per kilogram berat uji. Nah, dari tiga perlakuan ini dilakukan 3 kali ulangan. Pemberian hormon atau induksi hormon dilakukan suntikan pada intramuskular, yaitu pada jaringan otot punggung, dan induksi ini dilakukan setiap bulan, yaitu pada hari ke-30, 60, dan ke-90 masa pengujian, masa penelitian. Kemudian parameter yang diamati dari perlakuan hormon ini adalah yang pertama, pengamatan diameter telur dan juga konsentrasi 17 beta ekstradiol pada serum darah ikan. Nah, untuk mengukur diameter telur dilakukan dengan menggunakan kanulasi dan mikroskop. Sedangkan untuk mengukur konsentrasi ekstradiol 17 beta pada serum darah ini menggunakan metode ELISA. Kemudian data yang dihasilkan diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016 dan SPSS versi 25. Kemudian hasil dari diameter telur dan konsentrasi ekstradiol akan disajikan secara deskriptif pada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang pertama perkembangan diameter telur. Dosis yang berbeda dari kombinasi hormon PMSG dan antidopamin ini memicu kematangan gonad pada tahap awal ini memicu kematangan gonad untuk berkembang. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan kombinasi hormon ini terhadap ukuran diameter telur, di mana pemberian hormon dosis 2 ml per kilogram berat hewan uji ini menghasilkan diameter yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, yaitu dia mencapai 1,45 mm, kemudian perlakuan lain ini 1,32 dan 1,33 mm. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa diameter telur yang ideal untuk pemijahan ikan gabus ini antara 1,2 sampai 1,4 mm. Namun di alam secara alami bahwa diameter telur antara 0,2 mm sampai 1,6 mm ini ditemukan di alam, bahwa dari ukuran 0,2 mm sampai 1,6 itu adalah ukuran diameter telur memijah secara alami. Dan pada penelitian ini ditemukan bahwa ukuran telur mencapai 1,45 mm. Ini lebih besar daripada penelitian yang dilakukan di Pakistan dan Malaysia, namun masih lebih kecil daripada hasil penelitian yang pernah dilakukan di India. Nah, kematangan gonad ikan itu ditandai dengan pembesaran diameter telur, karena ini terjadi proses phylogenesis yang dapat dipercepat dengan induksi hormon. Nah, hormon berperan dalam mengatur reproduksi ikan di luar musim atau habitat alaminya. Kalau di Indonesia bahwa ikan gabus dapat memijah sepanjang tahun, namun ada puncak-puncak pemijahan yaitu pada musim-musim hujan. Nah, kalau kita melihat gambar satu, saya coba ulang di sini. Nah, gambar satu ini kita bisa melihat bahwa perkembangan telur, diameter telur di masa-masa awal
penelitian ini bahwa hampir semua dosis memperlihatkan penambahan diameter telur. Ukuran diameter telur itu meningkat dari 0 hari, kemudian diinduksi. Dari mulai diinduksi ini kita lihat bahwa ukuran telur rata-rata di kisaran 0,5 mm. Setelah diinduksi konsentrasi hormon yang berbeda-beda, ini menunjukkan peningkatan yang serupa, yaitu pada dosis 1,75 ini yang paling rendah sih menghasilkan 0,8 mm, kemudian yang induksi dengan hormon 1,5 sebesar 0,9 mm, dan juga yang diinduksi dengan hormon 2 ml per kilogram ini mencapai 1,1 mm. Itu pada pengujian pada hari ke-30. Kemudian diinduksi lagi dengan konsentrasi yang sama dan diperiksa setelah 1 bulan atau 60 hari usia atau waktu penelitian ini. Nah, adanya terjadi peningkatan di sini. Pada dosis 1,5 memperlihatkan peningkatan mencapai 1,3 mm. Ini lebih tinggi dari konsentrasi hormon 1,5 ml tadi. Dia hanya mencapai 1,25, sedangkan yang 1,25 ini mencapai 1,3 mm. Sedangkan konsentrasi 2 ml ini masih menunjukkan ukuran diameter telur yang lebih besar, yaitu mencapai 1,4. Setelah itu dilakukan induksi hormon lagi dengan konsentrasi yang sama dan diperiksa setelah 90 hari kemudian. Nah, hormon 1,5 dan 1,75 ini mencapai eh, ukuran diameter telur yang sama, kurang lebih mencapai 1,3 mm, 1,32 dan 1,33. Sedangkan hormon 2 ml per kilogram berat badan ini mencapai 1,45. Nah, ini. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perlakuan dosis hormon yang optimal menghasilkan diameter telur yang secara konsisten lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya, yaitu pada dosis 2 ml per kilogram berat hewan uji. Nah, perlakuan hormon untuk pematangan gonad sebaiknya dilakukan dengan melihat gambar satu tadi, sebaiknya dilakukan beberapa bulan sebelum musim pemijahan. Ya, dapat kalau di musim pemijahan musim hujan itu, jadi kita bisa melakukan induksi hormon itu pada bulan-bulan Oktober. Nah, pemahaman siklus reproduksi akan ikan gabus memang sangat penting untuk kemudian kita bisa mengaplikasikan penggunaan hormon ini secara tepat untuk menghasilkan eh, telur dan juga keberhasilan reproduksi ini menjadi lebih tinggi. Secara alami, secara biologis bahwa kondisi lingkungan di sekitar, kondisi eksternal tentunya itu baik suhu maupun musim hujan, adanya perubahan kualitas air akan memicu hormon untuk mengirim sinyal ke hipotalamus, kemudian pituitari dan ke gonad. Hipotalamus ini akan melepaskan gonadotropin releasing hormone bersamaan dengan hormon dopamin, yang kemudian akan fungsinya sama dengan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone pada ikan. Ini mereka akan bekerja mengatur fungsi reproduksi. Sedangkan konsentrasi ekstradiol 17 beta pada serum darah ini memperlihatkan bahwa hasil penelitian pada penelitian ini memperlihatkan bahwa konsentrasi ekstradiol secara bertahap mengalami peningkatan. Kita bisa lihat pada gambar 2 bahwa konsentrasi hormon baik 15 ml, 1,75 ml, bahkan 2 ml ini sangat tinggi atau paling tinggi pada 60 hari. Pada 60 hari. Ini melihat peningkat dia tertinggi. Kalau pada dosis 1,5 ini
mencapai 80 nanogram per mililiter, kemudian dosis 1,75 mengalami penurunan. Dia lebih kecil ini hanya mencapai sekitar 6,75. Kemudian pada dosis 2 mililiter ini sangat tinggi mencapai 105. Ini pada hari ke-60. Kita lihat eh, kecenderungannya bahwa adanya peningkatan sampai di umur 60, kemudian mengalami penurunan di hari ke-90. Nah, dosis 2 mililiter per kilogram berat badan hewan uji menunjukkan konsentrasi ekstradiol tertinggi di antara perlakuan pada hari ke-60. Ini berbeda nyata dari ketiga perlakuan. Peningkatan ekstradiol ini menandakan dimulainya perkembangan gonad dan peningkatan diameter telur. Studi ini menunjukkan bahwa dosis hormon 2 ml kilogram ini akan menghasilkan diameter terbesar dan konsentrasi ekstradiol tertinggi di hari ke-60. Kecuali diameter telur, kita bisa lihat pada gambar satu tadi, kecuali diameter telur ini masih tetap mengalami peningkatan. Jadi setelah hari ke-60, eh, tetap terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan lagi, namun dia tetap meningkat. Nah ini tentunya kehadiran ekstradiol 17 beta ini akan digunakan sebagai indikator kematangan gonad karena berperan dalam sintetis pitulogenin dan pertumbuhan ovarium serta steroidogenesis. Konsentrasi ekstradiol meningkat selama masa pitulogenesis dan kita lihat dalam penelitian ini mencapai puncak pada hari ke-60 lalu menurun pada hari ke-90 karena sudah terjadinya penyerapan pitulogenin oleh oosit dan setelah gonad matang umumnya kadar ekstradiol menurun. Nah, dapat disimpulkan bahwa kombinasi hormon pregnan merserum gonad atau hormon dari kuda betina yang bunting dan kombinasikan dengan senyawa antidopamin sebesar 2 ml per kilogram berat badan ikan ciana striata menghasilkan diameter telur terbaik dan juga konsentrasi ekstradiol 17 beta, di mana diameter telur mencapai 1,45 dan konsentrasi ekstradiol mencapai 105. Nah, eh, disarankan di sini bahwa masih perlu dilakukan eksplorasi lagi untuk menentukan apakah eh, dosis yang lebih baik, apakah di atas 2 mililiter per berat berat hewan uji. Ini masih perlu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi demikian yang bisa saya paparkan saat ini dan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua untuk kemudian sama-sama berperan dalam eh, memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk pendekatan hormonal dalam budidaya atau reproduksi ikan gabus secara massal. Demikian, terima kasih.